Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat belajarnya ya. Kami di sini akan membahas tentang jaringan-jaringan penyusun organ pada tumbuhan yang mewakili tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Sebelum kita ke topik pembahasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu anatomi organ yang terdapat pada tumbuhan. Anatomi organ tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif yang meliputi akar, batang, dan daun. Sedangkan yang kedua adalah organ generatif yang meliputi bunga, buah, dan biji. Dan untuk memahami fungsinya, kita akan membahas satu persatu organ tersebut untuk memperjelas peran mereka dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Yang pertama ada organ vegetatif. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah serta menopang tumbuhan. Batang sebagai struktur penopang tumbuhan, tempat jalannya air dan mineral dari akar ke daun. Daun sendiri adalah organ utama untuk fotosintesis dan produksi makanan bagi tumbuhan. Kemudian organ yang kedua adalah organ generatif. Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan yang berperan dalam pembentukan biji dan buah. Kemudian buah yaitu bagian yang membungkus dan melindungi biji, sekaligus membantu penyebaran biji. Biji adalah struktur kecil yang berisi embrio tumbuhan baru, berfungsi sebagai awal pertumbuhan generasi baru. Suatu tanaman dapat diklasifikasikan sebagai jenis tanaman monokotil atau dikotil berdasarkan jumlah daun, lembaga, atau kotiledon pada bijinya yang dapat diamati saat kecambah muncul. Selain itu, terdapat beberapa ciri fisik lainnya yang menjadi pembeda yang sangat signifikan, seperti jumlah kelopak bunga, bentuk urat daun yang khas yaitu paralel pada monokotil dan menjari atau retikuler pada dikotil. Sistem perakaran yang berbeda yaitu serabut pada monokotil dan tunggang pada dikotil, serta berkas pembuluh pada batang monokotil yang tersebar di seluruh batang. Bertipe kolateral tertutup karena tidak ada kambium untuk monokotil, dan berkas pembuluh pada batang dikotil yang tersusun melingkar. Bertipe kolateral terbuka karena memiliki kambium yang aktif. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi jaringan-jaringan penyusun organ yang terdapat pada kelapa sebagai contoh tanaman monokotil dan mawar sebagai contoh tanaman dikotil. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan jaringan penyusun organ pada tanaman kelapa sebagai jenis tanaman monokotil dengan mawar sebagai dikotil. Organ tumbuhan yang pertama terdapat pada kedua tanaman tersebut yaitu akar. Terdapat persamaan dan perbedaan jaringan penyusun akar kelapa dan mawar. Pada persamaan jaringan penyusun akar kelapa dan mawar, terdapat jaringan epidermis yang berfungsi untuk perlindungan rambut akar, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim yang terutama berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Endodermis, baik akar kelapa maupun mawar, memiliki lapisan endodermis yang memisahkan korteks dari stele dan mengandung pita Kaspari yang mengatur aliran air. Lalu, berkas vaskular mengandung xilem dan floem yang berfungsi untuk transportasi. Lalu yang terakhir, parisikel. Lapisan parisikel ada di kedua jenis akar dan berfungsi untuk membentuk akar lateral. Perbedaan jaringan penyusun akar kelapa dan mawar. Yang pertama ada sistem akar. Kelapa memiliki sistem akar serabut, sementara mawar memiliki sistem akar tunggang. Susunan berkas vaskular. Pada akar kelapa, berkas xilem dan floem tersusun melingkar di sekitar empulur atau polar, sedangkan pada akar mawar, xilem membentuk pola bintang dengan floem berada di antara lengannya. Lalu empulur, akar kelapa memiliki empulur yang besar di bagian tengah, sedangkan pada akar mawar, empulur umumnya kecil atau tidak ada. Kambium vaskular, akar kelapa tidak memiliki kambium vaskular aktif, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Sebaliknya, akar mawar memiliki kambium vaskular yang aktif yang menyebabkan akar menebal. Kemudian, organ tumbuhan kedua yang terdapat pada kedua tanaman tersebut yaitu batang. Pada persamaan jaringan penyusun batang kelapa dan mawar, terdapat jaringan epidermis. Kedua batang memiliki epidermis sebagai lapisan pelindung terluar. Berkas vaskular, keduanya memiliki berkas vaskular yang terdiri dari xilem dan floem
untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Jaringan dasar, baik batang kelapa maupun mawar, memiliki jaringan dasar atau parenkim yang mengisi ruang di antara berkas vaskular. Lalu, perbedaan jaringan penyusun batang kelapa dan mawar. Yang pertama ada susunan berkas vaskular. Pada batang kelapa, berkas pembuluh tersebar acak. Pada batang mawar, berkas pembuluh tersusun rapi melingkar mengelilingi empulur. Lalu, kambium vaskular. Batang kelapa tidak memiliki kambium vaskular sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Sementara batang mawar memiliki kambium vaskular aktif yang menghasilkan pertumbuhan sekunder atau batang menebal. Jaringan dasar. Batang kelapa memiliki jaringan dasar yang seragam, sedangkan batang mawar memiliki diferensiasi jaringan dasar yang jelas menjadi korteks dan empulur. Lalu ada periderm. Batang mawar yang tua, epidermis digantikan oleh periderm yang dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Periderm ini tidak ditemukan pada batang kelapa. Yang terakhir ada seludang berkas. Berkas vaskular pada batang kelapa dikelilingi oleh seludang sklerenkim yang tidak ada pada batang mawar. Selanjutnya, organ tumbuhan ketiga yang terdapat pada kedua tanaman tersebut yaitu daun. Pada persamaan jaringan penyusun daun kelapa dan mawar, terdapat jaringan epidermis. Keduanya memiliki epidermis atas dan bawah yang dilindungi oleh kutikula. Stomata, kedua daun memiliki stomata di epidermis untuk pertukaran gas. Mesofil, keduanya memiliki jaringan mesofil di antara epidermis atas dan bawah yang bertanggung jawab untuk fotosintesis. Berkas vaskular, keduanya memiliki berkas vaskular atau urat daun yang berisi xilem dan flem. Perbedaan jaringan penyusun daun kelapa dan mawar. Yang pertama ada diferensiasi mesofil. Daun kelapa atau monokotil umumnya memiliki mesofil yang tidak terdiferensiasi dengan jelas. Daun mawar atau dikotil memiliki mesofil yang terdiferensiasi menjadi parenkim, paliset, dan bunga karang atau pons. Yang kedua ada susunan tulang daun atau venasi yang dimana daun kelapa memiliki venasi sejajar, sedangkan daun mawar memiliki venasi menjala atau retikular. Terakhir stomata. Pada daun kelapa, stomata biasanya tersebar di kedua permukaan daun atau amfistomatik. Pada daun mawar, stomata lebih banyak terdapat di permukaan bawah daun atau hipostomatik. Lalu, organ tumbuhan keempat yang terdapat pada kedua tanaman tersebut yaitu buah. Tipe buah kelapa adalah buah sejati tunggal, berdaging dan berserat atau drup. Sedangkan tipe buah mawar yaitu buah semu atau aksesori, di mana bagian berdagingnya berasal dari pelebaran tabung bunga atau hipanthium. Penyusun dinding buah pada tanaman kelapa terdiri dari eksokarp atau kulit, mesokarp atau sabut, dan endokarp atau tempurung. Sedangkan mawar terdiri dari bagian berdaging yang berasal dari pelebaran hipanthium. Jaringan pelindung keras. Kelapa memiliki endokarp atau tempurung tersusun dari jaringan sklerenkim yang sangat keras dan tebal yang berfungsi melindungi biji di dalamnya. Sedangkan mawar tidak memiliki endokarp yang sekeras tempurung kelapa. Biji mawar atau akin memiliki lapisan pelindung kerasnya sendiri. Jaringan biji. Endosperma pada kelapa terbagi menjadi endosperma padat atau daging buah dan endosperma cair atau air kelapa. Keduanya terutama tersusun dari jaringan parenkim, sedangkan biji mawar atau akin adalah buah sejati yang berada di dalam hepanthium. Bagian yang kita sebut buah sebenarnya berisi banyak biji-biji kecil. Fungsi jaringan. Jaringan mesokarp atau sabut pada kelapa berfungsi membantu daya apung dan perlindungan, sebuah fungsi yang tidak ada pada buah mawar. Sedangkan bagian berdaging dari buah mawar atau rosehip berfungsi untuk menarik hewan untuk membantu penyebaran biji dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Organ tumbuhan yang terakhir terdapat pada kedua tanaman tersebut, yaitu bunga.
Pada persamaan jaringan penyusun bunga kelapa dan mawar terdapat jenis jaringan dasar. Keduanya memiliki epidermis, parenkim, dan jaringan pengangkut yang merupakan jaringan dasar pada semua tumbuhan angiosperma. Fungsi jaringan. Fungsi dasar jaringannya serupa, yaitu epidermis melindungi organ dari kerusakan, parenkim menyediakan massa dan penyimpanan cadangan makanan, pengangkut mengalirkan air, mineral, dan nutrisi. Keberadaan organ reproduksi. Keduanya memiliki organ reproduksi yaitu benang sari dan putik, meskipun posisinya berbeda. Perbedaan jaringan penyusun bunga kelapa dan mawar. Kelengkapan organ reproduksi. Bunga kelapa memiliki bunga tidak sempurna, yaitu organ jantan dan betina pada bunga terpisah. Sementara mawar memiliki bunga sempurna, yaitu organ jantan dan betina ada dalam satu bunga. Pada berkas pengangkut. Pada bunga kelapa, berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan pada bunga mawar, berkas pengangkutnya tersusun melingkar. Jaringan penyokong. Perbedaan pada jenis sel penyokong yang dominan. Kelapa memiliki jaringan sklerenkim yang lebih dominan. Seperti pada tempurung kelapa, mawar juga memiliki jaringan penyokong, tetapi komposisi jaringannya berbeda. Jumlah bagian bunga. Jumlah bagian bunga yaitu kelopak dan mahkota. Pada kelapa monokotil biasanya kalipatan 3, sedangkan pada mawar dikotil jumlahnya biasanya kalipatan 4 atau 5. Demikian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.